Nah, sekarang kita beralih ke materi kita, yaitu pengukuran. Nah, perhatikan di sini ada gambar Bapak buat, ya. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Kira-kira berapa tingginya? Nah, dari kasus tersebut bisa kita artikan bahwa pengukuran adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, biar lebih gampang dipahami, misalnya kita mau mengukur sebuah pensil, yaitu dengan menggunakan mistar. Nah, kira-kira seperti ini dia bagannya. Nah, perhatikan di sini, ya. Ada dia besaran yang diukur, ada ya besaran yang ditetapkan sebagai satuan atau pengukurnya. Nah, di sini besaran yang mau diukur itu adalah panjang daripada pensil. Sedangkan ya besaran yang digunakan sebagai pengukur atau sebagai satuan itu adalah mistar atau panjang mistar. Nah, itulah dia dibandingkan. Oh, dari sini bisa kita lihat bahwasanya panjang dari pensil ini sama dengan ya 2,2 cm pada skala mistar. Itu dia. Sekarang ya, kita di sini langsung saja membahas tentang melakukan pengukuran atau kegiatan mengukur. Ya, yang pertama yang bisa kita ukur adalah mengukur panjang. Nah, panjang ini bisa kita ukur dengan beberapa alat. Yang pertama bisa menggunakan mistar atau meteran, bisa menggunakan jangka sorong, dan juga bisa menggunakan mikrometer sekrup. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengukur panjang dengan menggunakan mistar. Nah, perhatikan gambar yang Bapak buat ini. Nah, untuk mengukur dengan menggunakan mistar, ya, kita harus ya memposisikan pandangan kita atau memposisikan mata kita itu ya tegak lurus terhadap garis yang akan kita baca, ya. Jadi kita tidak bisa membaca skala dari mistar itu dari samping kiri maupun dari samping kanan. Kalau kita lihat ya di situ di gambar itu ada 3 posisi mata, ya. Yang pertama dia ada di posisi kiri. Nah, kalau dari kiri kita melihat ya seolah-olah benda yang diukur itu panjangnya 21,6 cm. Nah, itu salah. Kemudian yang dari sebelah kanan. Nah, seolah-olah panjang daripada benda itu 21,8. Nah, yang betul adalah ketika kita mengukur ya dengan memposisikan pandangan kita tegak lurus terhadap garis yang akan kita baca. Nah, sehingga ternyata panjang yang sebenarnya daripada benda itu adalah 21,7 cm. Itu dia. Kemudian kita mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong. Nah, biasanya jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, ataupun kedalaman suatu tabung. Nah, lihat di sini. Nah, bagian-bagian daripada jangka sorong ini tentu berbeda dengan mistar. Kalau dia mistar tadi hanya memiliki 1 skala. Nah, kalau dia jangka sorong memiliki 2 skala. Ada dia skala utama atau skala tetap, dan ada dia skala nonius, ya. Nah, gambar ini bisa kita lihat bagian-bagian daripada jangka sorong. Nah, sekarang langsung saja kita ya ke cara menggunakan atau cara membaca hasil pengukuran daripada jangka sorong. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Kalau pada soal biasanya ya jangka sorong ini ya disimbolkan sebagai gambar berikut, ya, seperti ini dia gambarnya. Nah, skala yang di atas itu yang satuan cm biasanya itu menjadi skala utama. Sedangkan yang di bawah ya yaitu dari angka 0 sampai 10 itulah biasanya dipakai sebagai skala nonius. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran yang pada gambar ini? Nah, caranya seperti ini, perhatikan. Yang pertama, kita tentukan dulu skala utamanya, ya. Cara menentukan skala utama, lihat dia skala pada skala utama yang sebelum angka 0 pada nonius.
Nah, perhatikan kalau di gambar ini dia ya, skala utama sebelum angka nonius itu ya terletak pada angka 4,1 cm. Nah, lihat dia yang dilingkari garis merah ya pada skala utama. Nah, yang kedua, kita tentukan skala nonius. Skala nonius adalah skala yang berada di bawah skala utama itu. Nah, di situ untuk menentukan skala nonius, caranya adalah melihat garis skala nonius yang berimpit dengan garis skala utama. Nah, di situ sudah ada, kita lihat yang dilingkari, yang berimpit artinya satu garis. Nah, di situ dia ya skala noniusnya terbaca di skala 6 atau di angka 6 ya. Kemudian setelah kita tahu noniusnya, kita juga harus tahu berapa sih ketelitian daripada alat ukur ini. Nah, untuk menentukan ketelitian ini kita harus juga mengetahui bahwasanya jangka sorong yang kita pakai itu skala berapa. Nah, kalau dia skala 10 seperti yang kita bahas di soal ini ya, jumlah skalanya, maka ketelitiannya atau NST-nya sebesar 0,1 mm, atau kalau kita konversi ke cm menjadi 0,01 cm. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan datanya, tinggal memasukkan ke rumusnya. Nah, rumus untuk hasil pengukuran jangka sorong yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius kali NST. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Berapa SU-nya? SU-nya 4,1, SN-nya 6, NST-nya 0,1. Nah, jadi HP sama dengan 4,1 cm ditambah 6 kali 0,01 cm. Loh, kenapa yang 0,01 cm kita pakai? Lihat, karena skala utamanya sudah bersatuan cm. Itu dia. Maka hasil pengukurannya menjadi HP sama dengan 4,1 ditambah 0,06 cm. Nah, jika dijumlahkan itu menjadi 4,16 cm. Itu dia. Ya. Atau kalau kita konversikan ke milimeter itu tinggal mengalikan 10. Karena 1 cm itu sama dengan 10 mm. Ini menjadi 41,6 mm. Itu sama ya. Nah, kemudian kita mengukur panjang dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur panjang yang ordinnya kecil. Misalnya untuk mengukur ketebalan benda-benda tipis. Nah, misalnya mengukur tebal dari plat, mengukur ya tebal dari kertas dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dia gambar bagian-bagian daripada mikrometer sekrup ya. Sama halnya dengan jangka sorong. Mikrometer sekrup ini memiliki dua skala. Ada di skala utama dan ada skala nonius. Tapi skala nonius pada mikrometer sekrup ini ya dilihat dari skala putarnya. Nah, untuk membaca hasil pengukurannya, perhatikan gambar berikut. Nah, kalau pada soal biasanya karakter daripada soal tentang mikrometer sekrup ini ya digunakan gambar seperti ini ya. Ini dia. Nah, untuk membaca hasil pengukuran pada gambar ini, nah, prosesnya sama seperti ya membaca hasil pengukuran jangka sorong tadi. Nah, yang pertama kita cari adalah skala utamanya. Nah, untuk mencari skala utamanya, lihat dia angka pada skala utama sebelum angka nonius, angka terakhir ya. Nah, kalau pada gambar ini angka terakhir sebelum angka utamanya adalah angka 4. Lihat dia yang dilingkari dengan garis merah. Yaitu kita dapatkan bahwasanya SU-nya sama dengan 4 mm. Nah, sekarang kita tentukan skala noniusnya. Nah, skala nonius di sini adalah skala yang terletak pada skala putar. Cara menentukannya yaitu lihat ya, skala pada skala putar
yang garisnya berimpit dengan garis tengah pada skala tetap. Nah, di situ yang berimpit dengan garis tengah skala tetap adalah skala 30 ya, pada skala putar, berarti Sn yang terbaca yaitu 30. Nah, NST daripada mikrometer sekrup ini yaitu 0,01 mm ya, 0,01 mm. Oke, kita perbaiki dulu sebentar. Ini atau kita coret dulu ya. Sebentar ya. Ya, inilah dia NST daripada mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm. Nah, kemudian untuk membaca hasil pengukurannya ya, untuk membaca hasil pengukurannya, lihat di sini rumusnya masih sama. Hasil pengukuran sama dengan SU tambah SN kali NST. Nah, kita masukkan angkanya. SU yang kita dapat tadi 4 mm ya, sedangkan SN-nya 30, NST-nya 0,01. Maka HP sama dengan 4 mm tambah 30 kali 0,01 mm. Maka hasil pengukurannya yaitu 4 mm tambah 0,3 mm, atau samalah hasilnya dengan 4,3 mm. Itu dia. Gampang kan? Yang kedua, kita mengukur massa. Nah, massa ini biasanya diukur dengan menggunakan neraca. Neraca itu ya ada beberapa jenis. Ada dia neraca 3 lengan dan ada juga dia neraca 4 lengan dan sebagainya. Nah, sekarang kita langsung lihat contohnya. Di sini Bapak membuat contohnya yaitu mengukur dengan menggunakan neraca 3 lengan. Perhatikan, di situ ada 3 lengannya. Ada yang di atas, tengah, dan di bawah. Masing-masing dia memiliki skala yang satuannya gram. Lalu bagaimana untuk menentukan massa total atau hasil pengukurannya? Nah, untuk menentukannya gampang. Kita tinggal menjumlahkan ya skala pada yang ditunjuk pada lengan 1 ditambah dengan skala yang ditunjuk pada lengan 2 ditambah dengan skala yang ditunjuk pada lengan 3. Nah, bagaimana kalau 4 lengannya? Ya udah tinggal menjumlahkan lengan 1 tambah lengan 2 tambah lengan 3 lalu ditambah dengan lengan 4. Nah, sekarang karena kita menggunakan neraca 3 lengan, maka cara penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kita tentukan dulu lengan pertama atau L1. Nah, L1 di situ ya skala yang ditunjuk adalah 200 gram. Maka L1 sama dengan 200 gram. Kemudian lengan kedua menunjuk skala 10, berarti L2 sama dengan 10 gram. Dan lengan ketiga menunjuk angka 7,7, berarti L3-nya 7,7 gram. Nah, maka hasil pengukuran atau massa total yang diukur yaitu L1 ditambah L2 tambah L3. Tinggal kita masukkan angkanya. L1 200, L2 10 gram, L3 7,7 gram. Maka hasil penjumlahannya yaitu 217,7 gram. Itulah dia hasil pengukuran massa dari neraca berikut. Nah, ketiga kita mengukur waktu. Waktu itu alat ukurnya adalah stopwatch. Nah, lihat di sini Bapak buat stopwatch analog ya. Nah, perhatikan ya, yang di jarum pendek atau yang di bulatan kecil itu biasanya menunjukkan menit ya, menunjukkan waktu dalam satuan menit, sedangkan yang di luar atau yang ditunjukkan oleh jarum panjang itu biasanya menunjukkan waktu dalam satuan detik. Itu dia. Nah, untuk membaca hasil pengukuran daripada stopwatch ini, kita tinggal menjumlahkan waktu yang diukur dengan menggunakan skala menit dan skala detik. Nah, lihat cara penyelesaian. Nah, kita lihat jarum pendek itu ya, atau yang ditunjuk oleh garis merah itu, nah, membaca hasil pengukuran
bahwasanya waktu telah 20 menit sekarang, dan jarum panjang menunjuk waktu 30 detik. Nah, maka waktu totalnya tinggal kita jumlahkan. T atau waktu total sama dengan 20 menit tambah 30 detik, atau T sama dengan, kalau kita ubah ke detik, nah 20 menit itu kan sama dengan 1200 detik. Tinggal kita jumlahkan 1200 tambah dengan 30 detik, maka waktu totalnya adalah 1230 detik atau sekon. Ya, detik itu sama dengan sekon, gitu dia. Itulah dia tentang mengukur waktu. Sekarang kita mengukur volume benda tak beraturan. Nah, untuk mengukur volume benda tak beraturan ini kita menggunakan gelas ukur. Kenapa harus menggunakan gelas ukur? Nah, lihat. Nah, karena di sini alasannya adalah karena yang kita ukur bentuk bendanya tidak beraturan, ya, tidak seperti benda berbentuk balok atau benda berbentuk kubus. Nah, kalau beraturan seperti itu bentuknya, nah volumenya bisa kita ukur dengan menggunakan rumus. Nah, karena di sini bentuknya tak beraturan, ya, maka cara yang pas adalah kita menggunakan gelas ukur. Nah, perhatikan contoh berikut. Langkah pertama, ya, kita isi gelas ukur, ya, pada skala yang kita inginkan. Misalnya di sini kita mengisi air pada gelas ukur, ya, sebanyak 50 ml, ya. Kemudian setelah itu kita masukkanlah benda yang mau kita ukur ke dalam gelas ukur tersebut. Nah, setelah kita masukkan, otomatis nanti tinggi daripada, ya, air yang di dalam gelas ukur itu akan bertambah. Nah, dari situ bisa terdeteksi dia berapa volume, ya, benda yang dimasukkan itu. Caranya, ya, kita tinggal mencari selisih, ya, dari tinggi, ya, air tersebut. Atau dengan kata lain, ya, kita tinggal mengkurangkan volume atau tinggi daripada air di dalam gelas ukur setelah ditambah benda dikurang dengan tinggi air pada gelas ukur sebelum dimasukkan benda. Nah, kalau berdasarkan gambar ini, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Perhatikan volume batu di sini. Lihat, ya, gelas ukur sebelum dimasukkan benda itu dibuat, kita anggap sebagai P1, dan gelas ukur setelah dimasukkan benda kita anggap sebagai P2. Maka selisihnya, kalau mencari selisih itu kan biasanya yang besar dikurang yang kecil. Yang besar di sini adalah volumenya ketika sudah dimasukkan batu. Arti sesuai dengan gambar ini rumus kita menjadi volume batu sama dengan V2 kurang V1. Kita masukkan angkanya, V batu sama dengan, kita masukkan P2. P2 adalah 75 sedangkan P1 50, arti 75 kurang 50. Maka V batu adalah 25 ml. Itulah dia. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini, ya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dikerjakan latihannya untuk memantapkan pemahaman kalian pada materi pengukuran. Sampai jumpa.